Alamin. Sahabat-sahabat, mari kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan sholawat dengan hati yang penuh kerendah dirian, rendah hati, dengan penuh kesadaran bahwa kita betul-betul dalam keadaan fakir. Setiap saat, setiap detik, setiap nafas, setiap detak jantung. Kita betul-betul sebenarnya tergantung 100% sama Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak menjaga, one misstep, hidup kita udah jumpalitan. Cuma walaupun kita sering lupa, lalai mengingat dia, musyrik kadang, nauzubillah min zalik, tapi dia masih ngurusin banyak hal buat kita, masih menguruskan jantung kita, yang kadang sering bahkan tidak dialhamdulillahi gitu, tidak berterima kasih dengan banyak hal. Pokoknya hidup itu sahabat-sahabat, dia Allah Ta'ala telah memberi demikian berlimpah. Hal yang kita minta dan seolah-olah tidak dikabulkan itu hanya sebuah fraktal kecil debu dari sebuah semesta keberlimpahan dalam hidup kita. Temukan itu, pandang itu, bahwa hidup kita betul-betul berlimpah. Hanya dengan begitu kita menjadi lebih positif gitu ya, lebih berpengharapan, lebih punya energi yang positif terhadap kehidupan. Dari situ, kalau duduk kita sudah benar, rezeki itu terbuka sendirinya. Rezeki itu ya bukan masalah uang aja, masalah jalan keluar dari sebuah konflik, masalah kelapangan dari sebuah kesempitan, masalah faham tentang sesuatu yang tadinya nggak nggak paham gitu ya, ketidakfahaman kita terhadap kehidupan, terhadap bagaimana dia Ta'ala menjalin takdir ini dengan demikian sempurna, membuat kita menjadi tersiksa, menjadi karhan, menjadi terpaksa melampaui itu semua. Karenanya kita betul-betul butuh pertolongannya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini sahabat-sahabat, kita masih melanjutkan penelusuran. Ini baru prolog tentang Nabi Adam. Di sebelahnya udah 13 pertemuan ya, baru prolognya aja. Masya Allah, betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala. Jadi masih dari kitab Sejarah Al-Kaun Ibnu Arabi, karena bagaimanapun kalau kita bicara Bapak kita Adam alaihissalam, tidak terlepas dari penciptaan alam semesta. Betul? Ya. Nah, hari ini kita masuk sebenarnya ke penggal terakhir dari kitab ini. Dan diberi judul Isra Mi'raj. Mencengangkan, karena ini berkaitan dengan hal yang sehari-hari kita lakukan, yaitu sholat. Karena sholat itu perintahnya diturunkan di langit. Jadi Rasulullahnya disuruh naik tuh, beda sama yang lain. Kalau yang lain dari langit langsung ke bumi, sholat, zakat, puasa. Tapi khusus sholat, sang nabinya harus naik ke langit. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang dalam, yang penting. Oleh itu dikatakan dalam hadis, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, gitu ya. Selamat datang Mbak Dini. Yuk silahkan, Bu Dokter. Kemarin sengaja dari Surabaya jauh-jauh ya. Kita akhirnya ketemu di bandara sebelum saya kembali ke Amsterdam. Baik, so ketika Ibnu Arabi membahas tentang Isra Mi'raj, menarik untuk mencermati bahwa ini kalimat ini tertera di paragraf awal. Beliau bicara tentang pohon semesta. Jadi bahwa semesta alam yang kita lihat mungkin miliaran galaksi yang teleskop James Webb belum bisa menjangkaunya, teknologi manusia ya belum bisa menjangkau hari ini. Itu bagi orang yang kasyaf itu bisa melihat ini kayak pohon semesta. Pohon semesta itu katanya tidak dimaksudkan oleh Allah untuk pohon itu sendiri. Jadi keberadaan sebuah pohon tidak pernah untuk pohon itu sendiri. Apakah pernah lihat pohon mangga memakan buahnya? Pohon cabai memakan cabainya sendiri? Nggak ada ya fenomena semacam itu. Pohon, dia tumbuh, berbuah, buahnya diambil sama yang lain. Tidak pernah dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk berbuah,
pohon itu perlu dijaga dan dilindungi sampai akhirnya pertumbuhannya tidak terganggu, dan karena tidak terganggu maka bisa berbuah dan sampai dipetik buahnya dan diterangi buahnya. Bicara tentang pohon, sahabat-sahabat, kalau lihat dalam Al-Quran bertebaran, bicara tentang benih, bicara tentang air dari langit, kemudian dengan air itu Allah Ta'ala masukkan ke tanah-tanah dan menumbuhkan pohon-pohonan. Dan manusia sendiri apa namanya disimbolkan dengan pohon. Mari kita lihat surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini disebutkan kalimah. Menarik kalimah. Kalimah itu kata Al-Qur'an. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu seperti as-sajaratut thayyibah, sejarah pohon yang baik. Jadi ini bicara tentang manusia, disebut kalimah thayyibah, bahwa kita semua yang terlahir sebagai manusia, itu di jiwanya itu ada benih-benih yang harus tumbuh secara baik dalam pertumbuhan dia menempuh takdir kehidupan di bumi. That's what this is all about. Jadi kehidupan di dunia bukan sekedar kita nongkrong sini, meraih kesuksesan, karir, berkembang biak, kayak kan punya anak, punya cucu, punya cicit, nah, punya villa, terus happy ending gitu dalam kacamata hawa nafsu kita dengan nggak mau punya eh, apa namanya masalah dalam kehidupan. And that's it. Terus kalau udah meninggal apa gitu pertanyaannya. Kalau notion membangun kehidupan yang tertata, rapi, itu masyarakat barat jago. Tapi apa kemudian setelah meninggal faham apa yang akan dihadapi? Mostly nggak ngerti. Agama membawa kita bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia aja gitu. Makanya iman pada Allah biasanya dikaitkan dengan iman hari akhir. Karena ini harus ada yang nyambung nih. Karena keiman terhadap hari akhir itu justru memberi makna bagi apa-apa yang luput dari kita hari ini. Kata Rasulullah, kamu akan dapatkan nanti. Ada sampai orang yang bertemu seorang wali songo, ya, aku ingin dinikahi oleh dirimu, tanya. Memang kau adalah jodohku, katanya, tapi bukan di alam ini. Coba bayangkan, kayak hal-hal kayak begitu tuh ada tuh dalam agama. Jadi kita harus melihat ada perspektif lain dalam memandang kehidupan supaya kita tuh gak gampang cemen gitu loh, nggak gampang nangisan, cengeng gitu, diajak kurang sedikit kan. Hukumnya jelas bahwa di dalam Al-Quran kau akan diuji oleh sekian banyak hal, kekurangan buah-buahan, kelaparan, kekhawatiran, penderitaan. It's part of life. Yang kita tidak sadar adalah itu adalah sebuah penjagaan Allah Ta'ala supaya pohon jiwa kita tumbuh. Nah, jadi ayatnya ini bicara tentang pohon diri, itu nanti kaitannya dengan pohon semesta, jelas. Nah, kemudian apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang membicarakan tentang sebuah pohon yang baik atau sajarah thayyibah? Ada dua hal. Satu, dia harus mengakar teguh, akarnya teguh. Yang kedua, cabangnya ke langit. Jadi ada dua dimensi, ya, ada dua arah. Satu, dia ke bumi, buminya harus kepegang. Nanti kalau buminya kepegang, otomatis dahan-dahan akan tumbuh. Karena fungsi dari akar adalah menyerap air, menyerap unsur-unsur hara dari buminya. Akar itu iman sebenarnya. Kalau kita nggak punya iman, jiwa kita nggak akan pernah belajar tentang apa-apa yang Allah sedang simpan. Padahal kita sedang disimpan di tanah itu, di orang tua yang itu, ya, di keadaan yang itu, lagi dikasih sakit itu, sakit fisik atau sakit hati, gitu kan? Cara Allah gampang aja bikin orang sakit hati, bikin yang satu bikin isu, ya, yang lain bikin nyebelin gitu. Kok gitu, kok gitu. Nah, itu kalau kita terpaku pada gerak semesta, yang kita lihat cuma makhluk yang nyebelin gitu, orang yang nipu gitu. Allahnya nggak kelihatan. Nah, itu suluk itu mengajak kita kepada lihat Allahnya yuk gitu. Di balik itu tuh ada Allah loh yang menggerakkan. Nggak mungkin
Satu ekor nyamuk lalat nempel di koordinat itu di dalam kulit kita pada saat itu kecuali Allah menghendaki. Ayatnya tidak mungkin satu daun, selembar daun. In the middle of nowhere, as we speak. Sekarang kita lagi ngomong nih, entah di kedalaman hutan di mana, ada daun jatuh. Apa hubungannya sama kita? Tapi Allah tahu. Ini sekarang lagi musim gugur, apalagi daun-daun berjatuhan banyak. Apa itu di luar kendali Allah Ta'ala? Iman kita mestinya membawa pada nggak mungkin. Daun yang jatuh aja diukurkan koordinatnya. Ada hadisnya bahkan untuk hujan setiap satu butir tetes air hujan yang dibawa oleh satu malaikat. Coba bayangkan. Sedemikian detail pengaturan dunia kita itu sebenarnya. Makanya saya bilang kita tuh dalam keberlimpahan dunia keajaiban, rahim besar bernama dunia dan kita harus lahir untuk kedua kalinya. Itu kata Nabi Isa. Kelahiran pertama adalah kita lahir dari rahim ibu. Kelahiran kedua adalah kelahiran jiwa kita. Ya, awaludina ma'rifatullah gitu. Itulah awal keberagaman yang sesungguhnya gitu. Sekarang kita masih meraba-raba. Bukti meraba-raba setiap hari minta Shiratul Mustaqim. Terus kelihatan nggak Shiratul Mustaqimnya? Kan diminta setiap hari. Nah, itu jadi kita menjadi banyak berenung lah dalam kehidupan betapa kita selama ini wah kayaknya ngerti gitu ya. Oke, Shiratul Mustaqim, oke takwa, oke nikmat. Tapi kalau kita renungkan lagi, selama kata-kata itu tidak mentransformasi, tidak kita hayati, itu akan menjadi sebuah kata-kata yang berjarak dengan kita dan seolah-olah Al-Qur'an tidak merahmati masalah yang sedang kita hadapi hari ini gitu. Kita dengan semua ragam permasalahan, benar nggak? Setiap orang pasti ada. Nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah. Itu wajar dan itu mesti dan kewajiban orang beriman ujian, menelan ujiannya. Karena hanya ujian itu yang bisa menumbuhkan akal pohon itu. Itu yang kebanyakan orang tidak paham ataupun kalau mendengar informasi ini pura-pura nutup telinga gitu karena takut. Takut kehilangan semua comfort zone. Takut aku biasa begini, itu udah gini aja lah. Ya terus tapi masalahnya begini sama sahabat. Kalau kita pulang dipanggil kepada Allah ya, meninggal malam ini. Terus kita belum mengerjakan hal yang dia ingin kita kerjakan di sini. Bisa nggak menghadap sama dia? Kayak kita kerja sama bos gitu ya, proyeknya belum diselesaikan. Sementara kita udah dikasih modal banyak. Punya muka nggak untuk berhadapan? I don't think so. Maka tidak bisa mutmainnah gitu. Pasti tegang. Kayak kita kalau dulu pagi-pagi belum bikin PR gitu ya, tegangnya minta ampun. Kan tahu belum mengerjakan apa yang kita menjadi kewajiban kita gitu. Nah, goal kita pengen pulang tuh kolbun salim. Kolb kita selamat. Kita pulang udah alhamdulillah ya Allah, aku sudah coba setidaknya coba menunaikan gitu. Mohon diterima dan itu kan kelihatan begitu sakaratul maut tertampakkan apa yang akan dia hadapi di alam barzah. Dan alam barzah itu adalah entah neraka pendahuluan atau surga pendahuluan. Orang akan meninggal sesuai dengan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Kalau di hatinya banyak berkecamuk hal itu, kemarahan, kejengkelan, gitu aja. Jadinya tidak mutmainnah, maka itu yang akan mengejawantah di alam barzah dan di alam berikutnya. Kita menelan apa-apa, ya menuai apa-apa yang kita tanam di kehidupan yang ini. Itu pentingnya bersuluk. Suluk itu ya bergerak memasuki suatu jalan sempit. Ada 12 kata dalam Al-Quran yang mempunyai akar kata yang sama dengan suluk. Di antaranya surat An-Nahl 69 misalkan, fasluki, gitu. Masuki jalan Tuhanmu yang dimudahkan untukmu. Gitu. Jadi kita masing-masing harus menemukan jalan setapaknya masing-masing. Itu yang kata Rasulullah, setiap nafs, setiap jiwa, itu punya jalan-jalan masing-masing. Jadi hidup kita nggak perlu dibandingin sama orang lain. It's useless. Ngapain dibandingin? Orang kita punya kehidupan yang berbeda. Jalan yang berbeda. Fokus dengan jalan kita. Biarkan dia mau naik pangkat 2 kali dalam setahun. Silahkan, itu rezeki dia.
nggak usah dengki ya. Itu kita jadi berkecamuk sendiri dalam hati, ngapain? Ya, alhamdulillah dong, alhamdulillah. Biarkan itu mantan kita nikah lagi, ya kan? Ya, alhamdulillah dia rezekinya. Kenapa kita yang jadi sakit hati? Kan udah selesai, gitu. Ya, biarkan orang yang pernah menyakiti kita terus tiba-tiba dia dapat kesenangan, nggak usah. Kemudian, oh, ya, nah hal-hal seperti itu kan kita melihat meneropong ke dalam diri. Oh iya hatiku masih jelek ya, gitu. Kalau orang dapat keburukan dipuas-puasin, nah rasain loh, gitu kan? Karena kamu begitu sama aku. Itu masih ada dengki tuh di situ, nauzubillah min dzalik. Dan dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu, mengerikan. Kita punya sholat banyak, umroh apa, tapi punya dengki, aduh hangus itu semua, nauzubillah min dzalik. Nah suluk, sahabat-sahabat, mengajak kita ayo bercermin ya, bercermin. Udah nih, kerasa kok kalau hati punya kejengkelan ya, panas itu kerasa hawa-hawanya. Itu istighfar gitu, banyak-banyak istighfar. Akhirnya orang yang bersuluk tuh punya punya mentalitas istighfar di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Walaupun orang lain yang nyakitin kita, kita yang istighfar. Aneh? Enggak aneh kalau dari kacamata suluk. Kenapa? Kalau Allah izinkan seseorang menyakiti kita, mesti ada yang dipancing oleh kualitas hati kita tuh di situ. Yang Allah ingin ambil itu sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak, don't shoot the messenger. Itu orang karena Allah gerakan saja begitu, tiba-tiba ngirim WhatsApp seperti itu. Iman kita harus sampai melihat itu. Itu yang disebut akar yang menghunjam dalam. Hanya dengan itu kita kemudian mulai mencerap zat-zat ya apa namanya hikmah, air dalam kehidupan. Nah, pelan-pelan si jiwa kita tumbuh tuh. Si dahannya ke atas. Sering begitu lama-lama berbuah insya Allah di ujungnya. Ya, kita lanjut dulu tentang Isra Mi'raj ini. Ini ada kalimat yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, dijemput kan malam itu. Dan ingat bahwa dalam sejarah ini ada sebuah um, fenomena yang terjadi setelah periode tahun duka cita Rasulullah SAW. Ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh kerabatnya yang paling dia sayangi. Gitu. Ini cara Allah mengangkat. Jadi ada sebuah, karena penggal kehidupan Rasulullah SAW itu ayat ya. Jadi itu juga bicara tuh sama kita. Kalau kita sedang dalam fase terpuruk dalam hidup ya, you name it. Kita punya low downs ya, just like this is like deep deep gitu aja. Pokoknya mungkin depresi, mungkin lemah banget, mungkin terpuruk oleh kemalasan dan lain sebagainya. Ingat, hanya menunggu waktu Allah akan tarik gitu. Seperti halnya Rasulullah SAW dihibur dengan sebuah perjalanan yang luar biasa menembus 7 langit. Ya, dan di situ ujung-ujungnya sholat. Maka ayat ini dalam surat Al-Baqarah harus bunyi terutama bagi kita kita yang sedang terpuruk. Terutama bagi kita-kita yang sedang nih broken heart, buat kita-kita yang sedang mendera sebuah kesempitan dalam hidup, mau itu financial, banyak utang, uh, relationships ya, di keluarga kurang baik misalkan, hubungan dengan suami lagi tegang, itu kesempitan-kesempitan di dalam dunia yang niscaya akan terjadi lagi. Nggak usah kaget kalau itu terjadi. Itu sebuah panggilan Allah Ta'ala untuk naik yuk gitu. Karena harus mi'raj dari semua itu. Dan salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Udah pegang itu aja. Beda nanti. Lihat. Saya sudah mengalami. Soalnya saya ngomong gini tuh bener loh. Itu ayat itu pegang banget. Nggak, jadi kita nggak. Dan salat itu it's like nggak perlu perantara ya kan. Nggak perlu modal. Kita bisa lakukan dimanapun. Kalaupun hate ya buat kita, kita zikir. Nggak terhalang. Buat saya esensi sholat. Memang secara syariat kita tidak bersolat. Kalau kalau tapi kan sholat itu untuk zikir. Ambil zikirnya. Gitu. Harus ada koneksi hati sama Allah Ta'ala.
Oleh karena itu dalam suluk kita dianjurkan untuk ayo sebanyak-banyaknya munajat yuk sama Allah Ta'ala. Panggil dia dimanapun. Ketika sedang membubuhi bumbu di makanan, memilih menu hari ini, apalagi milih baju, perlu beli baju apa enggak? Tanya dulu tuh, nanti yang udah ada seperti apa pertanggungjawabannya. Itu semua hal kita, ya Allah perlu nggak ya? Boleh nggak ya? Tanya gitu. Ya Allah, kalau sering begitu, nah itu yang akan menjadi penguat supaya pohon itu tumbuhnya baik. Nah, Rasulullah SAW, kalau di kitab Sejarah Kaun itu ada sekitar 5 kendaraan tuh yang Allah Ta'ala sediakan untuk naik sampai ke langit ketujuh. Jadi buruk itu dipakai untuk Isra. Cepet. Menurut kali itu ya, coba dibaca lagi. Nanti langit sekian pakai kendaraan lain, sekian dikasih kendaraan lain, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya diberi sepasang sayap Jibril untuk naik. Dan di satu titik Jibril alaihissalam sudah berhenti di situ. Kata Rasulullah, kenapa nggak ikut sama aku? Jibril menjawab, kalaupun aku satu langkah semut saja bergerak, hancur. Itu menunjukkan bahwa setiap orang, setiap makhluk punya jarak sendiri sama Allah Ta'ala gitu ya. Itu yang paling optimal. Nah, ketika bicara tentang buruk, ini indah. Ini kan sesuatu yang membawa kita mendekat sama Allah Ta'ala sebenarnya. Kita butuh kendaraan. Kata Rasulullah, buruk itu kendaraan pecinta. Wah, tuh udah begitu kan. Jadi memang esensinya adalah cinta. Nggak mungkin lah kita bisa munajat banyak-banyak kalau tidak ada modal cinta di dalam hati kita. Seperti halnya kalau kita sedang jatuh cinta sama seseorang. Ingin makan ingat dia, ingin minum ingat dia, gitu kan. Ada sampai ada lagunya begitu. Everything reminds me of you. Gitu. Pencinta tuh begitu. Kalau Allah Ta'ala meneteskan cinta, karena harus dia dari dia dulu mulainya. Kita nggak bisa mengada-ngadakan cinta sama Allah. Dia memandang kita, kita menjadi jatuh cinta sama dia, Ta'ala. Dan itu sebuah lirikan yang wow, menghidupkan. Gitu. Bahkan baru dilirik, apalagi kalau dipandang berlama-lama. Tapi ketika itu terjadi, I know some of you, maksudnya sahabat-sahabat kita udah sama-sama duduk bersama 7 tahun ya sejak 2016 diantaranya. Kita duduk setiap Kamis gitu mengungkapkan ini karena ada sebuah perasaan rindu tentang sebuah hakikat dan itu hanya datang dari Allah Ta'ala. Rindu itu berasal dari cinta. Maka kata Rasulullah, kendaraanku rinduku gitu. Itu yang menyampaikan dia naik. Ya, maka nggak mungkin orang bisa kuat munajat lama-lama, zikir lama-lama kalau tidak ada rasa rindu. Kemudian bekalku adalah takwaku. Sebaik-baik bekal adalah takwa gitu. Takwa itu as simple as, jadi tiang dari takwa adalah tawakal. Orang yang takwa itu udah doesn't matter mau apa yang terjadi di dunia, aku pokoknya pegang satu ayat dari Al-Quran, sisanya nggak usah dipikirin. Misalkan, barang siapa beriman beramal soleh baginya hayatan thayyibah. Tentang masa depan, bisa nyicil rumah apa enggak, bisa nyekolahin anak atau enggak. Iya, kalau kita bisa ngatur-ngatur apa nabung silahkan. Tapi kalau enggak usah merasa terpuruk dan merasa aku gagal sebagai orang tua. Nggak usah gitu, biasa aja. Itu anak-anak kita itu tanggung jawab Allah Ta'ala. Mereka memang lewat kita, tapi mereka bukan milik kita. Gitu ya. So don't play God. Nah, nggak usah. Pastinya ayatnya jelas dalam Al-Quran. Jangan seorang ibu dibikin sulit oleh anaknya. Kita kan gara-gara ingin menyekolahkan dia, menyediakan masa depan yang ini, sampai sikut kiri, sikut kanan, ambil proyek korupsi, nauzubillah min dzalik. Ntar anaknya malah narkoba malah ya atau apa, nauzubillah. Udah kita masuk kepada sebuah episode di mana udah setua ini ya sahabat-sahabat, uban tuh udah mulai ada gitu sebagai pengingat bahwa dari hitam menjadi putih gitu. Harusnya dari zulumat ilan nur. Ayo dong jalan kepada cahaya. Masa yang dicari itu terus. Ini udah bau liang lahat nih gitu. Apa yang kita sudah siapkan untuk menyambut kehidupan di akhirat, di barzah lah. Yang itu pasti datangnya. Dan tidak ada yang lebih dekat kecuali kematian.
Dan saya akan terus-menerus membicarakan ini dan menyeru hal ini supaya kita nggak menyesal, because there's no second chance. Kita gagal menjalankan amanah hidup satu-satunya ini, setiap nafas is valuable. Pastikan kita benar langkahnya, gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini supaya bisa membekas, ya, menjejak dalam keseharian. Dan masalahnya untuk pengagungan Allah itu Ta'ala, ya, tidak terlepas dari sebuah gerak Isra, yaitu kita mesti menggenggam, ya, seperti ayat ini tuh. Si akarnya itu harus teguh di bumi kita. Kehidupan yang tengah kita jalani, kaki di mana bumi kita dipijak, beserta semua amanah yang melingkupinya per saat ini, itu yang dipegang dulu. Ya, kita punya akal, kita manage semua dengan sebaik-baiknya, hati menghadap sama Allah Ta'ala, gitu. Dalilku adalah malamku, kata Rasulullah. Nah, ini adalah sebuah dalil, ya. Bohong orang yang mengatakan aku cinta padamu ya Allah, aku rindu padamu. Sepertiga malam terakhir ngorok. Kata Allah Ta'ala bohong. Katanya kangen aku. Itu sepertiga malam terakhir, ya. Itu dulu diwajibkan sholat tahajud itu. Jadi jam 3 tuh bangun. Ada dalilnya. Aneh, nggak pakai alarm juga bangun tuh bisa. Orang pakai alarm bangun tiga alarm malah tidur lagi. Itu mesti banyak istighfar. Something block us. Sebenarnya kita lagi mencari dunia tuh. Makanya nggak dibangun. Allah pun berjarak karena dia tahu hati kita yang cari apa. Masih berkecimpung pada dunia lah yang dicarinya. Itu istighfar banyak-banyak. Kalau kita nggak dibangunkan oleh Allah Ta'ala di sepertiga malam terakhir, nangis sahabat-sahabat. Nangis. Kita kehilangan momen-momen berharga di situ. Sepertiga malam terakhir, hadisnya jelas. Aku turun ke langit dunia, mengabulkan permintaan siapa yang meminta. Wah, itu hal yang sangat berharga. Jadi orang bisa nangis tuh kalau semalam nggak, aduh aku kehilangan tahajud, ya udah hilang tuh, nggak akan terulang lagi. Semalam adalah semalam yang bisa dia menangisi bahwa Allah tidak mengizinkan aku bangun, ya, gitu. Kenapa? Apakah dia marah? Apa ada yang tidak berkenan? Gitu kan? Kalau orang beriman jadi gelisah tuh. Ya Allah, yang mana? Astagfirullah. Apa yang mana, ya, gitu. Apa pikiranku yang Allah Maha melihat pikiran kita, gerak-gerik hati kita. Mungkin ada yang membuat dia tidak berkenan sampai dibuat jarak, gitu. Nah, itu dalilku adalah malamku. Terus kata Rasulullah, aku tidak sampai kepadanya kecuali dengannya. Nah, itu. Jadi memang butuh rahmat Allah Ta'ala. Ya, kita nggak mungkin bisa taubat nasuha, nggak mungkin bisa naik mi'raj, gitu, ya, sholatnya menjadi tegak, kecuali dia yang menggerakkan. Dan tidak ada yang memberitahuku tentang dirinya kecuali dia. Jadi pengetahuan kita, makrifat tentang Allah Ta'ala, satu-satunya jalan adalah ketika dia memperkenalkan dirinya pada kita. Sekali lagi, kita benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan dan fakir. Nah, saya mau bawa ke sini karena ini tentang Isra Mi'raj. Semoga sahabat-sahabat bisa melihat apa kaitan Isra Mi'raj dengan Sajarah Thayyibah. That's the trivial question of today. Ya, jadi Isra Mi'raj. Kalau lihat dari, kan kita dulu pernah belajar matematik, ya. Kita tahu ada resultat tuh. Kalau ada jarak satu terus lain, kenapa kok yang namanya Mi'raj langsung aja gitu dari Masjidil Haram langsung naik ke atas. Mungkin secara jarak lebih dekat, mungkin gitu. Karena kita ambil resultatnya. Kenapa mesti Isra dulu sebelum Mi'raj? Ini sangat konsisten dengan ayat Al-Quran tentang Sajarah Thayyibah. Itu adalah ciri-cirinya, pohonnya itu si akarnya menggenggam. Itu Isra kita. Kita berjalan udah sekian puluh tahun di muka bumi ini. Sudah dipertukarkan, banyak hal. Mengalami banyak hal. Dalam perjalanan itu, menghunjam nggak si akarnya? Karena kalau itu benar perjalanannya, kita mendapat hikmah-hikmah.
paham tuh, oh dulu tuh aku dibikin ngaco begini tuh begini. Oh dulu tuh dibangkrutkan usahaku tuh ternyata wah berbuahnya enak. Nah itu air-air yang dia serap. Sedemikian lupa sampai akalnya tumbuh. Dalam Ali Imran dikatakan ulil albab itu yang akal level 7 tuh. Akal tuh ada macam-macam dari mulai fuad sampai lub. Ulil albab, orang yang punya akal hati. Dialah, merekalah yang bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang batil yang kau ciptakan, yang kau tetapkan dalam kehidupanku. Nggak ada yang salah, nggak ada yang sia-sia. Itu sahabat-sahabat PR besar kita semua. Nggak usah ngurusin kehidupan orang lain. Nggak terjangkau. Diri aja sendiri fokus. Ya, ngapain juga ngurusin kehidupan orang lain. Pasangan atau apa. Mereka akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Termasuk anak kita. Itu kita punya, harus ada jarak. Jangan melekat begini sama makhluk selain Allah Ta'ala. Bahaya gitu. Menyakitkan begitu terpisah. Dan pasti akan berpisah masalahnya. Jadi tugas kita adalah harus sampai setiap puzzle ya, keping-keping kehidupan tuh sampai ketemu ini ya Allah. Alhamdulillah. Ma khalaqta hadza batil. Ini nggak batil. Walaupun dulu sedih gitu, habis-habisan lah menjalaninya. Hampir-hampiran gitu ya. Tapi sekarang mulai terasa manisnya. Nah itu makanya penting iqra kita baka kafa binafsika gitu dalam Al-Quran. Baca dirimu. Dulu ketika Jibril alaihissalam datang ke Gua Hiro menyampaikan ayat pertama, kan Rasulullah didekap tuh. Iqra. Iqra. Kali aku nggak bisa baca. Gak ada buku yang dibaca sahabat-sahabat. Dulu kan belum jadi Al-Quran. Jadi kitab. Jibril alaihissalam nggak bawa buku ini Rasulullah Iqra gitu. Nggak gitu. Yang dia pegang badannya dipegang sampai di squeeze gitu erat. Iqra, Iqra. Baca ke dalam diri. Kitab diri kita. Itu yang mesti dibaca. Itu yang kadang kita lupa karena seringnya baca orang lain, nggak fokus kehidupannya. Baca sinetron, baca gosip-gosip. Nah, itu yang kita mesti istighfari. Itu yang membuat perjalanan suluk kita lama. Ya, akhirnya kita tidak meraih sesuatu yang terbaik yang Allah Ta'ala sudah siapkan untuk kita di bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai menyesal itu ya. Nah, itu jadi kira-kira semoga bisa melihat ya kaitan Isra Mi'raj dengan Sajarah Thayyibah. Tapi untuk menguji itu mari kita buka ruang diskusi. Barangkali ada yang pusing, ada yang kurang paham. Boleh silakan, boleh lewat chat, boleh lewat ya langsung di unmute aja nih. Ada chat nih, kenapa semua bergilir ya? Perceraian, kehilangan, finansial, emosional. Kirain sudah selesai, tapi ketika direnungi dalam-dalam, padahal Allah tetap kasih secercah cahaya walaupun terasa sempit. Iya, iya. Itu mah pasti Allah tuh selalu memberi yang terbaik. Ini tauhid ya. Pegang pegang dulu itu. Allah Ta'ala itu zat yang hanya memberi yang terbaik, nggak pernah KW2. Masalahnya kita nggak melihat kebaikannya di mana, itulah masalahnya. Kenapa nggak melihat mata hati kan yang harus melihat? Berarti kolbnya mungkin lagi ditutup oleh apa tuh? Gitu. Itu masalahnya. Ya, walau alam. Silakan Mbak Uyos, selamat datang. Kurilingan wae. Ya. Ini ada tanteku ikut. Mbak Uti ya silahkan. Ya silahkan Mbak Esi. Mbak Dini gimana nih? Sudah kembali di Surabaya? Bu dokter nggak tahu nih bisa ngomong apa enggak. Jangan-jangan lagi praktek. Di sana jam berapa sih? Kita beda 6 jam ya. Setengah 5 mungkin di sana. Tuh. Silahkan Bu Ari, Mbak Dina. Ini kembarannya Mbak Dini ya, Mbak Dina. Tehlin, apa kabar Tehlin? Nadia, ayo Mbak Ade, ini biasanya suka nanya-nanya nih. Biar nggak saya aja yang ngomong ya, silahkan nih materi hari ini pusing nggak? Belum nih hari teh.
Ulah, oke, oke. lagi direnungin. Ya, ya ini satu kalimatnya cuma satu ini dari Ibnu Arabi, panjang sebenarnya itu, tapi satu ini aja nih penjelasannya. Oh, kita bisa nyambung ke surat Ibrahim ayat ini, terus tentang Buraq, ini ada tentang kendaraan pecinta gitu. Terus Isra Mi'raj gitu. Supaya kita melihat, oh ini ya, betapa agung, betapa kaya khazanah agama itu. Ya. Gimana Mbak Benar. Uti, liar tuh, liarnya nih pengajiannya ini, tanteku yang mengurusku sejak kecil. Ya, silakan Mbak Ade. Mbak Bu Eli juga boleh. Silakan. Ini pada merenung semua ini. Hmm. Gimana hari ini materinya terlalu berat nggak? Aldo mah Hmm, bes. Ya silakan betul, Bu Eli. Pak. Yes. Dalam kehidupan sehari-hari emang masalahnya di situ ya. Ya. Sulit melihat eh, dari Allahnya itu. Hmm. Sehingga konflik-konflik itu sibuk dengan sakit hati kepada orang-orangnya, Makhluk. Yes. makhluknya gitu. Hmm. Nah itu eh, nggak selesai-selesai ya sampai bertahun-tahun. Hmm. Nampaknya bisa sakit ke fisik gitu loh. Terus Sangat. Yes. Betul. hubungan nggak harmonis gitu. Ya. Nah Hmm. itu yang kebanyakan ya Bu Tessa, baik di keluarga, baik dengan teman. Nah saya kalau ketemu sama teman-teman sahabat lama ya, yang udah seumuran saya kan udah cukup tuh. Nanti kalau ketemu tuh permasalahannya di situ Bu Tessa. Dia Hmm. disakitin sama adik-adiknya, Ya. sama saudaranya Islam. Cuma nggak bisa melihat bahwa itu ujian dari Allah untuk diri dia sendiri, sehingga sibuk sama sakit hati. Nah, di situ tuh. Ya. 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 Nah itu. Itu sering. Benar. Kalau Ibu melihat seperti itu, doakan ya. It could have been us. Kita kita bisa gini-gini tuh ya Allah aja beri deh. Bisa lebih bisa lapang dada. Itu nur Islam ya, nur Islam yang diberikan ke dalam sodar sehingga sodar kita lapang. Bisa berserah diri, bisa ngomong ya itu udahlah sama Allah saja. Oh itu besar loh, jangan dianggap kecil. Itu kita bisa ngomong gitu, itu karena ada cahaya yang melapangkan dada. Karena kalau orang hatinya membatu, wah, mengerikan kata-kata yang keluar dari, ya, mau lisan secara mulut, mau lisan lewat teks tulisan. Ngeri banget. Nah, ujian menampakkan kualitas hati seseorang. Marahnya bisa kayak begitu, gitu ya. Nah, itu kita mesti istighfar banyak-banyak di situ. Ketika orang berkubang terus di masalah sakit hati sama orang, dia tengah tidak melihat Allah Ta'ala di situ. Kenapa? Karena itu tadi kata kata Rasulullah ya. Memang masalahnya begini, tidak ada yang memberitahuku tentang dirinya kecuali dia. Jadi dari Allah Ta'ala. Jadi gini, ini pentingnya kita berbuat kebaikan. Apapun ya, dimanapun. Mau itu nolong pengemis, eh, memberikan keluangan di dalam hutang, misalkan ada orang, saya baru bisa segini, nggak apa-apa Bu. Nah itu kebaikan. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang kita lakukan, entah itu membersih apa, nyiram tanaman dengan ikhlas ya, tersenyum kepada tetangga. Tapi ada hal yang kemudian melontarkan kita, itu bikin Allah ridho. Ketika ridhonya datang, tatapannya memandang kita, itu ada hal yang dilapangkan di dalam dada kita. That's how. Itu. Jadi bukan kita melapang-lapangkan dada, tidak menyabar-nyabarkan diri, enggak. Dia yang hadir. Sifatnya yang menyinari, membuat kita jadi sabar, membuat kita jadi kuat, membuat kita jadi tabah. Kok tenang ya hati nih gitu. Padahal dulu tuh sebelumnya kalau gini-gini biasanya hati bergemuruh, sekarang enggak. Itu sedang ada terpaan cahayanya. So basically kita butuh cahaya dia gitu. Makanya ini bicara Al-Quran selalu bicara tentang minaz-zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan itu komponen marah, emosi, was-was. Oh, pokoknya yang nggak enak itu kegelapan. Kebodohan, kekhawatiran, jealousy, nggak jelas tentang kayak gitu-gitu.
mesti ke dalam cahaya gitu. Nah, jadi jangan sepelekan one act of kindness, kebaikan dimanapun, bahkan sekedar tersenyum, bahkan sekedar berbilang terima kasih kepada Pak Satpam yang membukakan pintu hotel, ya. Jangan arogan gitu, selalu gaya turun dari mobil mewah dibukain gitu ya kan, kayak wow, itu bukan orang beriman. Orang beriman terus humble. Nggak tahu dia siapa, semua itu modal dari Allah Ta'ala, petantang, petenteng gayanya gitu ya, nggak lucu. Jadi kita masih humble sama orang yang seolah-olah dalam tanda kutip di bawah kita dan melayani kita, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, kita masih humble. Terus bilang terima kasih sudah dibukakan, terima kasih sudah dibikinkan makanan, terima kasih. Jarang kan kita bilang gitu, terima kasih, karena kita merasa jadi bosnya gitu kan, aku bayar kamu, seperti dia jadi budak buat kita gitu. Itu bukan orang yang bersuluk. Jadi kita harus melihat bahwa saya dalam posisi begini karena Allah kasih saya. Dan cara saya untuk berterima kasih sama Allah Ta'ala adalah saya berterima kasih kepada orang-orang, hamba-hamba yang dia jadikan bekerja untuk kita. Gitu. Itu hal-hal seperti itu keep us grounded. Supaya kita nggak ujub, nggak merasa diri lebih baik dari yang lain. Nah, hal-hal seperti itu bisa menahan. Ingat kita udah bicara tentang 7 lapis apa malaikat penjaga 7 langit ya. Silahkan lihat tuh YouTube kapan tuh tentang itu. Wah, kalau kita punya perasaan bahwa aku lebih keren dari dia, udah ketahan tuh mau sholat apa, nggak nyampe ke depan Allah Ta'ala. Itu hadisnya. Jadi gitu, hati-hati. Jadi Bu Eli ya, memang iman itu pemberian Bu. Kita kan melihat orang kok susah ya, kok orang begitu aja terus dari tahun ke tahun, narasinya, omongannya itu terus, kasihan nggak keluar dari itu. Ya memang kalau Allah tidak tolong, nggak mungkin orang tuh keluar dari kemelut hidupnya gitu aja bulet gitu. Nah makanya hal yang paling memancing rahmat ya pertolongan Allah Ta'ala apa coba? Kepemurahan, kasih. Nggak hanya kasih duit ya, kasih waktu luang kita, ya, kepemurahan. Itu yang membuat seorang Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Ibrahim alaihissalam itu disebut kekasih Allah karena sifat kepemurahannya. Dia itu sahabat-sahabat hebatnya ya, nggak pernah mau makan sendirian. Kalau punya roti, punya apa, dia akan cari orang untuk saya ingin berbagi. Sampai pernah berjalan berhari-hari nahan lapar. Sekarang nggak nemu orang untuk berbagi roti. Allah lihat itu. Luar biasa. Halo Yos, ya, alhamdulillah. Silakan. Ada yang lain? Uti, bisa di-unmute nggak ini? Oh, tuh, pakai Assalamualaikum, coba. saya Tessa. Ya, mangga, waalaikumsalam. Mangga lah, saya Sali, apa teh Tessa. Ya oke, Sali, ada apa Yos? How are you? Punten saya mengikuti kajian ini terlambat. Cuman membaca slide Bentar, putus-putus nih Yos. Ini saya yang putus-putus apa Sali? Iya, putus-putus teh. Oh. Di kalimat terakhir adalah tak ada yang memberitahuku. Kayaknya saya ya. Tes ini di kalimat terakhir. Sekarang terakhir di sini tertulis tak ada yang memberitahuku tentang dirinya kecuali dia. Nah, sebetulnya yang membuat agak menggelitik adalah dari sisi Allah gitu, dari sisi Tuhan. Kan segala macam semua yang diciptakan itu sebetulnya jalan kita untuk mengenali dia. Tapi kalau dari sisi Allah sebetulnya untuk apa sih Allah atau Tuhan itu menampakkan berbagai macam kenikmatan ciptaannya itu mengapa gitu ingin dikenali gitu. Mungkin itu aja sih kalau misalnya ini yang menggelitik kalau kita balik gitu perspektif melihatnya.
Saya nggak Nuhun. bisa jawab. Kita tanya sama Allah Ta'ala. I cannot say on behalf of God. So, tapi kita bisa menelusuri dari hadis qudsi. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ini direkam dalam hadis qudsi. Aku khanzun mahfir, khazanah tersembunyi. Nah ini kalimatnya ini, aku cinta untuk dikenal. So, I think, walau alam ya, kenapa kok dia mau gitu mencipta? It's love. Dia ingin memberi. Terus kalau nggak ada ciptaan, siapa yang bisa diberi? Dia ingin saling memandang. Kalau tidak ada ciptaan, siapa yang bisa saling memandang? Dia ingin memberkati. Kalau tidak ada ciptaan, siapa yang bisa diberkati? Cintanya begitu melumpah. The whole God is love gitu dibilangin. The whole creation ini setiap every single fiber of being dalam creation ini dicipta dengan cinta. Ketika kita melihat pengejawatan cinta seperti sekarang perang sedang berkecamuk, nah itu butuh akal untuk melihat. Katanya Allah Maha Cinta, kenapa kok? Nah, banyak orang jadi ateis gara-gara itu. Terlempar dari agama karena merasa susah untuk menggabungkan dia yang katanya Maha Pencinta dan fenomena dunia yang mengerikan gitu. Kok Allah izinkan ini terjadi? Nah, itu makanya beragama tuh harus pelan-pelan, penuh, harus ya, tidak mudah. Banyak orang kemudian terjegal, katanya Allah Maha mengabulkan doa. Aku udah minta seperti ini bertahun-tahun. Nah, dia tidak belajar dari seorang Zakaria yang aku tidak pernah kecewa dalam berdoa padamu. Ini bicara orang yang menunggu puluhan tahun untuk dikabulkan bahwa Allah sudah berjanji kau akan diberi keturunan. Nunggunya sahabat-sahabat 80 tahun. Kita baru 2 bulan udah Allah udah main dukun gitu ya sampai sikut kiri kanan gimana caranya supaya ini terwujud. Nauzubillah min dzalik. Jadinya musyrik gitu. So it's a very valid question. Kenapa ya Allah? I think your question gitu. Saya lebih tergelitik kenapa kamu bertanyakan hal itu gitu. Kau sudah mulai ini gitu meraba-raba Allah ya Allah kenapa? And that's beautiful, you know. Keep doing that. Kenapa engkau ingin tahu? Itu munajat loh, Sal. Kenapa ya Allah? Kau ada sebuah kehangatan di hati yang terasa, right? Ketika kita sekedar bertanya, ya Allah, kenapa ya engkau ciptakan walaupun lagi nyetir, lagi sendiri, nggak ada orang yang tahu. Dialog itu, dialog rahasia antara kita sama Allah Ta'ala. Keep it flame. Biarkan dia menyala terus. Gitu. Jangan sampai, look, kita bisa kehilangan apapun di dunia ini. You name it. Jabatan, apa. But that flame, kindle itu tetap nyalakan itu gitu. Sebuah dialog rahasia antara kita sama Allah Ta'ala. Because frankly, ya honestly itu satu-satunya hal yang bikin kehidupan kita jadi bermakna. So, yeah, keep asking. Biasanya kalau ketemu nih udah sampai nangis-nangis nih kalau ngomong gini. Mana nggak, Yus? Ya. Alhamdulillah. Oke, apa pertanyaan lain, Teh? Apakah akan terjadi mental illness jika selalu kembalikan ke Allah? Maksudnya gimana? Terjadi mental illness. Gimana, Mbak Dinar? Jika selalu kembalikan ke Allah. Kita kembalikan ke Allah itu tawakal, justru mencegah mental illness. Kalau kita playing God, lah itu udah malapetaka deh, malapetaka gitu ya. Seperti halnya dulu zaman ini kisah Firaun tuh, dia mengaku aku Rob, itu dalam Al-Quran kata-katanya Rob, aku Tuhan semestaku yang ngatur, karena dia merasa memang powerful ya, zaman itu lagi dalam golden periodnya. Kekayaannya banyak, pasukannya kuat gitu. Dia merasa aku yang ngurus. Oke, kata Allah gitu ya. Kata bilang, kamu yang ngurus bener, aku lepaskan ya pengurusanku, pengaturanku padamu. Apa yang terjadi? Wabah, belalang, katak. Di awal-awal para ahli berkata, oh mungkin climate change. And then tiba-tiba sungai berubah jadi darah. Beneran tuh sungai jadi darah. Itu
wah, mind blowing. Itu kisah itu sudah kita bahas tahun lalu lah tentang hal-hal seperti itu. Silahkan lihat lagi YouTube-nya. Tapi itu bahwa ketika Allah Ta'ala melepaskan pengaturan dari kita, hancur begitu ya. Dari Mbak Indri, Allah sudah kasih banyak ilmu dan di hati bergumam. Nanti kalau ada kejadian ini saya nggak akan seperti dulu lagi. Tapi nyatanya kadang respon kita malah tidak sesuai dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Dan saya berpikir, kapan ya aku bisa benar? Rasanya kok masih begini-begini aja. Padahal belajar tuh udah berulang-ulang. Rasanya belum ada perubahan yang besar. Apakah itu sebuah keputusasaan? Ya, istighfar. Ya. Bahkan pertanyaan, kenapa ini nggak berubah-ubah aja? Nggak, itu harus diistighfari. Rasulullah SAW mengatakan gini ya, hadisnya. Hati-hati nih. Seseorang itu sebenarnya mau dikasih sama Allah. Hanya masalah waktu. Sampai dia bilang, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Udah tertutup itu. Hati-hati. Istighfar dengan sebuah pikiran, aku sudah kok gini-gini aja. Istighfar. Sabar, harus sabar. Sabar ya, harus sabar. Tutup itu pintu-pintu perkataan-perkataan yang itu kan perkataan yang meragukan Allah masalahnya. Dan kita akan terhukum oleh keraguan itu. Ya, apakah bisa aku keluar dari sini? Loh, hari sholat tiap hari Allahu Akbar, gitu. Allah Maha Besar ya. Tapi masih meragukan tuh, bisa nggak ya aku keluar dari sini? Nah, gimana? Jadi nggak match gitu yang kita katakan Allahu Akbar dengan keraguan itu, istighfar. Gitu ya. Jangan ada seperti itu ya. Oh, yes, kenapa? Aku membuatmu menangis, Yos. Alhamdulillah Allah Ta'ala ya. Nangis itu bagus buat hati ya. Buat hati hati kita mesti basah oleh tangisan. Nangis, kita harus nangis kalau kita nggak bisa nangis. Bahkan Rasulullah mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan kesedihan. Kalau kita membacanya, dinangis-nangisin kalau bisa. Beneran itu. Gitu. Jadi ada sebuah elemen ya ada sebuah rahasia dalam sebuah tangisan. Ada sebuah ekspresi yang hanya terpancarkan dan hanya bisa dirasakan ketika air mata ini meleleh di pipi. Ya. Wajiblah menurut saya sehari itu sekali aja nangis sama Allah Ta'ala. Silahkan pikirkan apapun, tapi kenyataan bahwa kita belum bisa menangis, jangan-jangan bebal banget nih hatinya. Nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan ya itu tadi, Tuhan mencari Tuhan tapi 50-50 gitu. Sebenarnya ya baru sekedar lip service gitu. Ketika kita menyadari betapa genting kehidupan ini, betapa kita dalam sebuah kerinduan yang sangat sama Allah Ta'ala, kita jadi paham, para sahabat itu tuh banyak nangis ya dibanding ketawanya. And it's beautiful. Tangisan tuh bukan tanda sebuah kelemahan, sama sekali tidak. Dia adalah sebuah ungkapan kerinduan, ada sebuah, oh ya Allah, ada aku mau bisa apa gitu. Ngomong gitu tuh sama Allah gitu, jangan sama manusia. Saya bisa apa ya Allah? Aku hanya manusia yang tidak punya pengetahuan jika engkau tidak ajari, yang tidak punya daya tanpa engkau beri kuasa. Tapi hebatnya dia ya, walaupun kita sholat ya asal gitu ya, telat, kadang belang bentong, dia tuh setia gitu, satu-satunya setia dan selalu ada. Kita suka nyuekin dia, tapi dia yang lebih dekat. Ya, aku lebih dekat dari urat nadi, kata Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita merasa jauh gitu kan? Nah itu menjadi sebuah kontemplasi buat kita. Bahwa dia tidak pernah jauh. Saat orang lain menjauh, dia selalu ada. Saat orang lain ngeblok kita, ngeblokir, nggak menjawab telepon kita, dia yang selalu ada. Jadi ya, jadikan setiap saat kita untuk betul-betul apa ya, mengagungkan dia gitu. Bukan karena dia gila pujian, sama sekali tidak. Saya yakin tidak akan berkurang keagungannya kalaupun kita semua makhluknya berbuat dosa gitu.
Dan tidak akan bertambah sedikit pun kalau semua makhluknya mengagungkan dia. Dia sudah begitu, sudah Maha Agung. Tapi kita yang butuh dia gitu. We are in a great need gitu, sangat butuh dia setiap saat. Karena nggak tahu gitu, kita tuh nggak tahu mau gimana gitu, hidup kita mau dibawa kemana. The fact bahwa kita akan menghadapi kematian. Look, orang-orang terdekat kita sudah meninggal. Ayah saya sudah di alam barzah. Mereka masih ada di sana gitu. Dan agama membawa sebuah informasi, ini ya di alam barzah tuh begini. Habis itu ada kiamat, habis itu ada yaumil ba'ats, dibangkitkan, akhirat dan lain sebagainya. And yet perjalanannya masih jauh demi untuk mengenal dia tadi ya. Laisa kamitslihi syai'un. Zatnya itu perjalanan masih panjang. Tapi itu juga menggairahkan karena kita betul-betul mendekati seperti samudra tanpa tepi. Nggak ada bosennya ya. So, ya, agungkan dia, syukuri kehidupan ini. Itu supaya akar pohon kita teguh ya. Kita punya apa sih hari ini? So, silakan diidentifikasi. Kita punya waktu nih. Raga masih bisa dipakai ya kan? Sholat jaga tepat waktu. Apa yang kita bisa berikan. Itu aja, kita menjalin kehidupan dari hari ke hari. Nggak usah ngoyo. Nanti lihat, kalau kita menjalani keharian dengan kebersyukuran, dengan banyak munajat, itu membuka rezeki di sejam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan. And that's how. Ya, ini adalah chat dari salah seorang sahabat. Hari ini ulang tahun anaknya, tapi tidak bisa menghubunginya. Beliau sudah tinggal berpisah kan ya, anaknya tinggal sama ayahnya. Sikap apa yang paling tepat untuk mengatasi kesedihan hati saya? Wow. Oh, it must have been tough ya, berpisah sama anak ke buah hati. I feel you. It's okay to cry. Gitu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Mungkin secara ragawi tidak bisa dihubungi, tapi jiwanya, seperti halnya jiwa setiap orang, bisa kita sentuh dengan doa. Ya. Doakan. Kalau perlu sholat hajat khusus untuk menghadapi situasi seperti ini. Gitu. Ingat, ya Mbak, situasi seperti ini Allah kehendaki bagaimanapun juga. Kesulitan komunikasi, kesalahpahaman, ya, sepertinya ruwet gitu ya. Nah, ada hal-hal yang harus kita istighfari. Mungkin sesuatu yang harus membongkar sesuatu dalam diri kita. Jadi istighfar banyak-banyak, sholat hajat khusus. Semoga Allah Ta'ala membukakan kondisi yang ada gitu ya. Walau alam. Gitu, sahabat-sahabat. Yang lain silakan, masih ada kesempatan. Satu lagi mungkin. Langsung di unmute saja. Silakan. Mbak Golda, yang saya syukuri belajar suluk itu saya jadi fokus menjalani hari ini saja. Fokus amalan untuk hari ini, mengerjakan pekerjaan hari ini. Ya, itu seorang sufi, seorang salik. Salik itu yang melakukan suluk ya. Kita berjalan. Kita adalah anak sang waktu. Ya, harus begitu memang. Present. Itu kata Master Ogwe kan begitu. Yang di depan belum tentu datang. Yang sudah di belakang sudah berlalu. It's a history. Apa yang kita punya hari ini? Masalahnya, untuk fokus ke titik ini, di hari ini, di koordinat ini, nggak gampang. Kita berhadapan dengan musuh purbakala, iblis, yang sudah tercipta 40.000 tahun sebelum Adam ada. Dia tahu, orang kayak gini mah, kasih kayak gini aja. Ting, nggak bersyukur. Kan ayatnya jelas, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan, dan engkau mendapati sebagian besar manusia tidak bersyukur. Nggak bersyukur. Nggak ada di posisinya gitu, di titik ini. Pikirannya selalu mengawang-awang ke depan yang sekarang macet yang sedang dihadapi tidak dia syukuri. Yang di depan ke depan gitu, jadi gerusa-gerusu. Nah, itu kelihatan dalam semua gerak kehidupan. Nyetir
nggak ini, itu semua tuh tenang. Kalau orang beriman, bahkan ya kata Rasulullah, kalaupun sudah azan, ini mau ke masjid ya, jangan lari gitu sampai itu jalan aja. Walaupun tahu ini udah iqomah gitu, ada koma, aduh aku telat. Itu banget, itu sangat harus dicerna tuh hal-hal seperti itu. Itu akhlak, itu adab. Ya, jangan buru-buru. Wah, ini udah telat nih. Nyetir sampai wah. Nenek-nenek mau nyebrang aja biasa, kalau dia normal kan ya silakan nyebrang, ini gara-gara katanya telat di klakson. Jadi bengis gitu. Nah, itu hati-hati tuh kalau kita udah ketarik-tarik hal seperti itu, kita kehilangan present moment. Ya. Namanya juga present moment, setiap momen tuh jadi hadiah harusnya. Jadi present. Nah, itu hadiah dari Allah Ta'ala. Nah, kita kan mikirnya, wah nanti ya, wah enak nih. Kalau udah gajian, baru tanggal 9 dong, Bu, udah mikirin gajian. Pusing dong. Nantilah itu, nikmati aja yang ada gitu. Wah, coba andai kita udah pensiun nih. Wah, pensiun masih tahunan lagi gitu. Wah, andai anak-anak udah gede. Wah, tuh ya kita ketarik-tarik dengan sebuah pikiran yang nggak ada di present moment. Itu neraka, sahabat-sahabat. Hati-hati ya. Jadi neraka kita, surga kita, itu tergantung bagaimana kita menata hati. Yuk ditata hati sama-sama ya. Supaya kehidupan kita jadi surga gitu, dan Allah hanya memberi yang terbaik, dia ingin kita happy kok sebenarnya. Nah, itulah kira-kira. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-13 nih ya, baru pembuka tentang kisah Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat ya. Nggak pusing kan pengajian hari ini ya? Saya coba, kalau baca bukunya pusing memang. Saya coba ambil satu-satu sedikit aja, dan kita dengan izin, dengan pertolongan Allah Ta'ala, coba membumikan. Ini konsep-konsep yang tinggi, sahabat-sahabat. Ya, kalau kita paham ini, kita kemudian bisa membuat, kita punya penyikapan yang lain menghadapi kehidupan. Jadi lebih ringan, lebih pemaaf, lebih santai gitu ya. Take it easy gitu. Bukan take it easy males-malesan, tapi nyantai aja, semua dalam genggaman Allah, nggak perlu khawatir masa depan itu ya. Begitu, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Pamit dulu. Ya.